Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idul fitri ba'da siyami Ramadan wa ja'ala 'idal adha ba'da yaumi Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pagi hari pertama di bulan Syawal ini atau yang kita kenal dengan Hari Raya Idul Fitri, kita sedang berada di dalam dua dimensi. Dimensi yang pertama yaitu dimensi kebahagiaan. Karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ibadah Ramadan. Hari ini bukan hanya pakaian kita saja yang bersih, tapi juga insya Allah hati kita pun menjadi bersih. Lantaran pancaran takwa dan kesucian dari yang kita peroleh melalui ibadah saum serta amaliyah Ramadan lainnya. Yang kedua yaitu dimensi kesedihan, dikarenakan kita sudah ditinggal pergi oleh bulan Ramadan yang penuh dengan berkah dan juga syarat akan nilai yang senantiasa memberi nuansa untuk kepentingan kehidupan dan perjuangan di masa-masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alangkah indahnya kenangan yang sudah kita guratkan dalam kalbu kita di bulan Ramadan yang sudah kita lalui. Berkat puasa yang kita lakukan, kita bisa menciptakan kesegaran jiwa, ketenangan hati, kelembutan rasa, dan kedamaian hidup yang memang ini adalah menjadi dambaan setiap umat manusia. Alangkah damainya dunia ini kalau memang seandainya kita seluruh umat manusia mampu mempuasakan dan menekan gejolak dan kekuasaan nafsu sekeras mungkin sebagaimana yang telah bisa kita lakukan sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita sering disertakan oleh berbagai peristiwa yang hadir di sekitar kita. Setiap hari mata dan telinga kita senantiasa disuguhi berbagai kabar dari seluruh penjuru dunia. Perkembangan teknologi membuat kita bisa menyaksikan segala sesuatu itu hanya dari layar kecil di tangan kita. Kita melihat bagaimana kemajuan peradaban manusia yang begitu pesat. Kota-kota besar dengan gedung-gedung menjulang tinggi, jalan-jalan yang dipenuhi kendaraan, pusat-pusat industri yang terus berkembang, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang senantiasa menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan. Di berbagai tempat, masjid-masjid berdiri megah dan ramai dikunjungi. Kemudian kajian-kajian keislaman berkembang. Kemudian juga majelis taklim bermunculan. Pesantren dan lembaga pendidikan lainnya terus berkembang.
Pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi semakin terbuka dan menjadi harapan banyak orang untuk meraih masa depan yang lebih baik. Namun di balik semua kemajuan itu, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap berbagai kenyataan yang memprihatinkan. Setiap hari kita mendengar berita tentang kekerasan, penganiayaan, pembunuhan, dan berbagai tindakan yang bisa merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan. Kita menyaksikan bagaimana konflik dan peperangan yang sering terjadi di berbagai belahan dunia dengan masih merenggut nyawa orang-orang yang tidak berdosa, termasuk anak-anak dan juga kaum lemah. Bahkan di negeri kita sendiri tidak jarang kita mendengar berita tentang penyalahgunaan narkoba yang merusak generasi muda, pergaulan bebas yang meruntuhkan nilai-nilai moral, serta berbagai bentuk ketidakjujuran seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Media sosial yang seharusnya dijadikan sebagai sarana kebaikan, tapi justru seringkali dipenuhi oleh ujaran kebencian, fitnah, dan permusuhan yang memecah belah persaudaraan. Semua ini terjadi disebabkan tidak berperannya rohani manusia sebagaimana mestinya. Sudah jauh meninggalkan fitrah insaniah. Akibatnya, nafsulah yang senantiasa tampil mengambil keputusan untuk mengatasi segala problem dan kemelut yang melilit kehidupan umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan selesainya kita menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan, hari ini 1 Syawal 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Maret 2026 Masehi, kita akan memasuki babak baru dalam perjalanan hidup kita untuk melanjutkan estafet peribadatan selanjutnya, serta menunaikan tugas hidup yang lainnya yang dibebankan Allah kepada kita sebagai khalifah fil ardh. Di hadapan kita terbentang luas garapan berupa perjuangan untuk membangun belantara kehidupan dunia. Mengingat betapa berat tugas yang dihadapi, marilah kita senantiasa untuk memantapkan diri dengan senantiasa memperbaharui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat peribadatan dan juga mempertinggi akhlakul karimah. Karena hakikatnya hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, iman itu senantiasa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu senantiasa bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu bit ta'ah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman juga akan berkurang dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mentajdid para sahabatnya untuk senantiasa memperbaharui imannya. Ikhwani fil aqidah, marilah kita sama-sama untuk merapatkan barisan, untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah serta mempererat tali silaturahmi, dan mari kita tingkatkan intensitas jihad fi sabilillah serta kualitas amaliyah kita baik secara infiradi maupun secara istimai agar izzul Islam wal muslimin membumi dalam realita kehidupan kita sehari-hari seperti bagaimana terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap bentuk peribadatan dalam Islam tentu memiliki fungsi masing-masing yang memang memiliki hikmah juga yang bermakna bagi peningkatan kualitas hidup umat manusia. Begitu juga dengan ibadah saum yang baru saja kita jalani, tentu memiliki fungsi yang beragam bagi kita umat manusia. Yang pertama, fungsi dari ibadah saum yang kita laksanakan selama bulan Ramadan itu adalah untuk memperkokoh eksistensi manusia sebagai pengemban amanah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung,
tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakan amanah tersebut. Lalu amanah itu dipikul oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Berdasarkan Quran surah Al-Ahzab ayat 72 tersebut, manusialah yang bersedia dan berani memikul amanah Allah untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai khalifah fil ardh. Mengapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah memiliki keistimewaan dibanding makhluk yang lainnya. Salah satu keistimewaannya yaitu manusia diberikan fitrah insaniyah. Fitrah insaniyah inilah yang menjadikan manusia mampu memikul amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai khalifah fil ardh. Yang mana fitrah insaniyah ini senantiasa condong kepada qanitan lillah, yaitu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang direalisasikan dengan melaksanakan perintahnya, yaitu qaiman bi amrillah dan muti'an lillah. Kemudian fitrah insaniyah juga senantiasa condong khaufan lillah, yaitu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari rasa takut ini sehingga melahirkan sikap mawas diri dan hati-hati dari perbuatan yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri dari sikap perbuatan yang akan merugikan orang lain dan juga menjaga diri dari perbuatan yang akan merugikan diri sendiri. Sehingga ia mempunyai side of inner self, artinya status kedalaman diri. Kemudian fitrah insaniyah ini juga senantiasa hanifan lidinillah, senantiasa condong, senantiasa lurus kepada agama Allah, senantiasa lurus kepada undang-undang Allah Subhanahu wa taala dalam memutuskan segala sesuatu disandarkan kepada Al-Qur'an dan hadis, bukan atas dasar rasio dan kemanusiaan. Dengan fitrah insaniyah inilah yang memiliki kesadaran akan ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki ketawakalan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita tidak akan kehilangan status. Insya Allah kita akan diberikan kemampuan untuk menjalankan amanah sebagai khalifah fil ardh. Dan posisi kita sebagai khalifah fil ardh ini, atau kita akan memiliki derajat ahsani takwim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fungsi puasa yang kedua yaitu ibadah saum itu berfungsi untuk melindungi pelakunya dari maksiat dunia yang mengekang hawa nafsu serta menjadi pelindung dari api neraka di akhirat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun, puasa itu adalah sebagai perisai. Maksudnya bahwa puasa itulah yang akan menjadi perisai yang melindungi manusia bukan hanya dari godaan hawa nafsu, tapi juga dari perbuatan dosa yang dapat merusak kehidupan dan menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui ibadah saum, kita berharap hati kita menjadi lebih bersih, jiwa kita menjadi lebih tenang, dan perilaku kita menjadi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian fungsi ibadah saum yang ketiga, ibadah saum yang dikatakan sebagai imsakun anil muftirat wa imsakun anil muhlikat, yang artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan dari hal-hal yang akan merusak nilai-nilai ibadah saum. Dengan saum berarti kita akan bebas dari pembelengguan hawa nafsu dan kekuasaan syahwat, sehingga kita memiliki kendali diri yang hanya tunduk kepada kedaulatan Allah Subhanahu wa taala. Betapa berat untuk mengendalikan diri dari segala tuntutan hawa nafsu ini, sehingga dikualifikasikan oleh Rasulullah SAW sebagai jihadul akbar, jihad yang paling besar, yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Ketiga nilai saum inilah, yakni kemanusiaan yang fitri, kokohnya mekanisme pengendalian diri, dan tercapainya sterilitas ruhani hanya akan dimiliki manakala ibadah saum kita dilandasi dengan imanan wahtisaban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Kemiskinan pengendalian diri dan tumpulnya kepekaan hati seringkali menjadi penyakit hati manusia modern saat ini. Banyak orang menempatkan kemajuan lahiriah dan kenikmatan materi sebagai ukuran utama keberhasilan hidup.
Kesuksesan sering diukur dari harta yang berlimpah, dari jabatan yang tinggi, dari kekuasaan yang luas. Akibatnya, tidak sedikit manusia yang tenggelam dalam berbagai kenikmatan duniawi dan memperturutkan hawa nafsu tanpa kendali. Mereka merasa dirinya telah cukup, merasa kuat, merasa tidak lagi membutuhkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap manusia yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan sikap manusia tersebut di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 6 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat manusia yang tertipu oleh kekayaan dan kekuasaan. Mereka mengira harta, pangkat, jabatan, dan kekuasaan akan menjadikan hidupnya kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Humazah ayat ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Padahal pada hakikatnya semua itu hanyalah titipan yang bersifat sementara. Tidak ada satupun manusia yang dapat mempertahankan kekayaan, jabatan, ataupun kekuasaan ketika ajal datang menjemputnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesadaran terhadap nilai kemanusiaan yang hakiki, kuatnya mekanisme pengendalian diri, serta tercapainya kesucian ruhani merupakan 3 benteng yang mampu menangkal dan mengantisipasi berbagai macam pengaruh negatif yang bersifat destruktif dalam kehidupan umat manusia. Orang yang menjalankan ibadah puasa dengan benar akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri serta memelihara kesucian rohani dari berbagai pengaruh negatif. Sebab ketakwaan sebagai buah dari ibadah puasa itu akan membentuk kepribadiannya. Ia menjadi pribadi yang lebih sabar, yang lebih jujur, dan lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Sikap hidup orang yang bertakwa itu akan menjadi jelas dan pasti. Ia tidak akan diliputi oleh keraguan, tidak mudah goyah oleh godaan dunia, dan tujuan hidupnya akan tetap tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam menjalani perjuangan hidup, ia akan memiliki sikap istiqomah, sikap konsisten dalam kebenaran dan teguh dalam pendirian. Ia memiliki ikatan yang kuat dengan Allah dalam setiap keadaan. Langkahnya tidak mudah bergeser, perjuangannya tidak mudah berhenti, dan hatinya tidak mudah terperangkap oleh kenikmatan dunia yang sementara dan menyesatkan. Tujuan hidupnya akan senantiasa diarahkan kepada kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, tentu kita harus berhati-hati terhadap kebahagiaan semu yang sering ditawarkan oleh hawa nafsu. Kebahagiaan yang tampak indah di permukaan, tapi sesungguhnya penuh dengan tipuan dan kepalsuan. Kebahagiaan seperti inilah yang sering memalingkan manusia dari kebenaran, menjauhkan manusia dari kejujuran, dan melalaikan manusia dari tujuan hidup yang sebenarnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatum tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha nuzulam min indillah. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Yang artinya, jangan sekali-kali engkau tertipu oleh kebebasan orang-orang kafir yang bergerak bebas di negeri-negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat tinggal. Tetapi orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada masa sekarang kita menyaksikan
berbagai macam penyakit ruhani di tengah masyarakat yang saat ini terjadi. Egoisme, materialisme, serta kegelisahan dan ketakutan yang berlebihan. Manusia sering merasa cukup dengan kekuatan dirinya, mengandalkan harta, jabatan, dan kekuasaan, sehingga hati menjadi keras dan kepedulian kepada sesama semakin menipis. Penyakit ini tentu sumber utamanya adalah dari lemahnya iman dan hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu terlalu mencintai dunia dan takut menghadapi kematian. Ketika penyakit ini merasuki kehidupan umat, maka lahirlah sikap individualis, hilangnya kepedulian sosial, bahkan agama hanya tinggal simbol saja tanpa menghadirkan kasih sayang dalam kehidupan. Padahal Islam mengajarkan kepada kita untuk membangun masyarakat marhamah, yaitu masyarakat yang dilandasi kasih sayang, kepedulian, dan kepekaan terhadap sesama. Masyarakat yang kuat bukan hanya karena kemajuan materi, tetapi karena kuatnya iman dan lembutnya hati. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan penawar bagi penyakit hati. Al-Quran menumbuhkan iman, menenangkan jiwa, dan melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa. Pribadi yang tidak hanya soleh secara individual, tetapi juga membawa rahmat bagi alam sekitar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui ibadah puasa Ramadan, kita telah dilatih untuk menahan diri, melembutkan hati, dan merasakan penderitaan orang lain. Jika nilai-nilai puasa itu kita jaga setelah Ramadan, maka akan lahirlah masyarakat yang saling mengasihi, yang saling menolong, dan saling menjaga. Itulah masyarakat marhamah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita jadikan momentum Idul Fitri ini sebagai tekad bersama untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, dan menghadirkan kasih sayang dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan juga bangsa. Dengan demikian, dari pribadi-pribadi yang bertakwa, maka akan lahirlah sebuah masyarakat yang penuh rahmat, masyarakat marhamah yang menjadi harapan umat dan rahmat bagi semesta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua, sehingga kita bisa mewujudkan kesalehan individu dan juga kesalehan sosial. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rfa' darajatina, Allahumma rfa' darajatina wa tawwil umurana fi ibadatik wa hasin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa habib lana an-nasa ajma'in wa taba'adatil ada ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, pada pagi hari yang mulia ini kami kaum muslimin berkumpul di masjid-masjidmu dan di lapangan-lapangan terbuka di seluruh penjuru dunia. Kami datang dengan mengagungkan namamu, memuji kebesaranmu, dan mengakui bahwa hanya kepadamu lah segala puji dipersembahkan. Ya Allah, pada pagi hari yang mulia ini, kami berkumpul di tempat ini untuk mengagungkan namamu dan memuji kebesaranmu. Kami datang dengan hati yang penuh harap kepada rahmatmu. Namun kami juga menyadari bahwa diri kami penuh dengan dosa dan kekhilafan. Betapa banyak kesalahan yang telah kami lakukan ya Allah. Betapa banyak kewajiban yang telah kami lalaikan. Tidak ada yang mengetahui semua itu kecuali Engkau ya Allah. Wahai Zat yang maha mengetahui segala yang tersembunyi di dalam hati. Ya Allah, pada pagi hari yang penuh berkah ini, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa kaum muslimin seluruhnya. Limpahkanlah kami rahmat dan ridho-Mu ya Allah.
Ya Allah, seandainya Engkau tidak mengampuni kami, kepada siapa lagi kami memohon ampun? Seandainya Engkau tidak merahmati kami, kepada siapa lagi kami berharap rahmat? Maka dengan penuh kerendahan hati, kami memohon kepadamu ya Allah. Jangan Engkau siksa kami dengan dosa-dosa kami. Jangan Engkau palingkan kami dari rahmat-Mu. Selamatkanlah kami dari api neraka-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil ya Allah. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami, kepada pasangan hidup kami, dan kepada orang-orang yang kami cintai yang telah lebih dulu kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami sering tertipu oleh gemerlap dunia, oleh pangkat dan kedudukan, oleh harta dan kehormatan. Padahal semua itu hanyalah sementara ya Allah. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Karena itu ya Allah, pada hari yang mulia ini, kami memohon di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati, memuji-Mu dan mengagungkan-Mu. Kami angkat tangan kami memohon kepadamu, seraya berserah diri sepenuhnya kepadamu. Terimalah amal kami, perbaikilah kehidupan kami, dan bimbinglah langkah kami menuju jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang menebarkan kebaikan, yang menghadirkan kasih sayang di tengah masyarakat. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang mampu membangun kehidupan yang damai, penuh kepedulian dan penuh rahmat menuju terwujudnya masyarakat marhamah yang Engkau ridhoi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.